Dan musuhku itu banyak banget. Beberapa penyanyi, mungkin orangnya ada yang udah meninggal, ada yang masih hidup. Mungkin juga nonton gitu. Pernah aku Terus apalagi? Yang bikin aku takut itu ya aku pernah ada kejadian Irfan 2 kali, 3 kali sama yang pertama itu aku 2 kali dikasih sup B2. Oh itu Makanan Iya. non halal. Ya, babi, ya, sup mau ikut orang non-muslim. Iya. Tapi yang non muslim. Orang Kamu disuruh makan itu? awalnya aku nggak tahu. Jadi enak dong. Nggak tahu lah. jadi Kalau nggak kayak tahu mah nggak kuahnya aja, apa-apa. Bunda. Kayak Terus? kuahnya itu kan aku sebelum kejadian itu aku ada keluar sama majikanku yang muda makan di restoran. Nah kan ada sup itu nggak habis, jadi sama majikanku yang muda itu dibawa pulang. Terus disimpan di kulkas. Nah besoknya lagi Tin. yang supnya itu. Terus besoknya lagi tuh majikanku yang berumur emang sering kasih aku makan gitu kan. Sama dia diambil tanpa sepengetahuan aku. Jadi si daging babinya itu Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Si daging babinya itu dia pisahin, dia kasih diganti sama ikan. Jadi lauknya supnya kuah babi, dagingnya itu ikan. Oke, Ya. dan kamu nggak tahu terus. Tapi ada yang penuh kesadaran disuruh makan juga ada. Enggak sih, cuma Tapi kayak kamu memang nggak ada pilihan makanan lain. terus yang bikin aku kapok itu satu lagi yang bikin aku dikasih nasi Hainan yang udah berhari-hari di kulkas. Basi dong. Iya udah basi itu Kak. Terus sama majikanku yang tua itu dihangetin. Dia kasih ke aku sampai aku muntaber, semalaman gak tidur, terus aku jatuh pingsan. Racun banget dong. Ih. Terus. Terus aku kan dibawa ke rumah sakit. Kata dokternya kan udah jelas katanya ini keracunan makanan. Tapi si majikannya itu dia ngelak. Itu bukan keracunan makanan katanya. Si Yani itu dia makan lalat katanya gitu. Makan lalat emang lu kodok. Gak tahu. Lalat sih. Iya, habis itu aku makannya gak kuat, aku lari. Boleh tapi kan itu ada kontraknya ya. Bisa. Ya bisa-bisa sendiri sih Ya. Ya hati-hati lah ya istilahnya ya. Tapi emang kerja TK atau tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri apalagi jauh dari keluarga emang berat sih. Jadi makanya aku mau banyak tahu yang nonton kita yang di Singapura juga. Mbak Siti Gemoy juga ya setiap malam nonton di rumah sana. Buat seluruh pekerja migran Indonesia yang ada lagi di rantau semuanya tetap semangat, jaga kesehatan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi memang ya kalau yang namanya tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri itu ada yang apes, ada yang beruntung. Iya. Betul. Faktor luck juga ya. Ya, ada yang ketemu dengan majikan yang sangat baik, bahkan dianggap keluarga, bahkan baik juga yang dikasih warisan loh. Iya. Yang ngerawat orang tua, Benar. saking dekatnya anaknya dia nggak dikasih warisan, ini yang ngurus saya kata dia gitu ya. Benar banyak yang sampai kayak begitu. Tapi ada juga yang banyak yang apesnya juga. Iya. Ya dunia kerja apapun ya ada faktor resikonya. lucknya juga. Iya betul. Oke, kenapa kamu tiba-tiba ini kebayang ya? Karena kebayang pas saat itu ngejalaninnya gak mudah. Disakit hati lagi. Aku sakit hati depan. Aku mau cerita tapi orang tua udah nggak ada. Orang tua udah gak ada dua-duanya. Tapi kamu sudah berkeluarga belum? Aku janda Irfan. Pergi ke Malaysia pun karena kamu sendiri juga? Karena menjanda itu kah? Enggak, karena aku pernah dengar omongan katanya. Kau si Yani itu nggak bisa apa-apa katanya gitu. Siapa yang ngomong gitu? Ada. Terus Aku beraniin diri. membuktikan aku bisa melakukan sesuatu. Ya, tapi ternyata emang gagal. Nggak gagal, justru kamu menyelamatkan diri dari sesuatu yang Iya. buruk. Ya, jadi kadang-kadang kita itu tidak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kita kalau bisa mengukur kemampuan, jangan paksakan untuk supaya orang mengakui diri kita hebat. Gitu. Kita harus bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri. Betul ya, Iya dong. betul ya. Iya betul. Hidup Inul ya. Hidup Inul ya. Coblos Inul ya. Coblos Inul ya. Coblos. Jangan ini kayak lagi butuh. Enggak, memang bener. Aku itu jujur
Aku itu ya, ini cerita yang sesungguhnya sebagai seorang artis di Jawa Timur ya. Aku itu berusaha untuk menjadi yang terbaik di panggung. Dan musuhku itu banyak banget. Beberapa penyanyi, mungkin orangnya ada yang udah meninggal, ada yang masih hidup. Mungkin nonton gitu. Pernah karena aku tuh selalu ditunggu sama penonton. Inul itu keluarin terakhir. Karena kalau dikeluarin pertama, bubar penonton. Gitu. Karena udah puas. Karena aku tuh melihat bahwa menjadi seorang penyanyi di atas panggung itu bukan hanya penguasaan lagu, tetapi bagaimana penonton itu ingat saya kalau pulang. Ya. Gitu Kak. Bagaimana seorang Inul itu kalau nyanyi penonton itu nungguin, terus pulang itu dia cerita, oh si Inul itu begini, oh gitu. Jadi aku itu pernah nyanyi judul lagunya Cinta di Kota Tua sama lagunya Bis Kota waktu itu. Itu lagu kan sebenarnya lagu rock. Lagu rock tapi aku karena karena aku menyanyi dangdut juga. Jadi aku tuh suka bikin acak-adut musik. Jadi Cinta di Kota Tua bisa gak dikoplo? Didangdutin gitu. Koplo. Jadi orang dengernya itu sesuatu yang something gitu, beda. Lagunya kena kok dikoploin. Tua-tua keladi, lagu itu tua-tua keladi dulu rocker Anggun Cipta Sasmi tak dangdutin. Jadi orang tuh selalu nunggu aku. Makanya kalau aku tuh dirusak sama penyanyi yang lain. Keluarin, nah pada saat aku nyanyi di tengah-tengah, aku gak di terakhir, aku minta di tengah-tengah. Aku nyanyi belum pulang, di bawah tangga nih. Sepatu gede, bonggel, itu dilempar ke aku. Pernah aku juga dijambak rambutku. Sama artis lain gara-gara aku itu terlalu euforia di atas panggung. Ya, sirik Dan tuh. dia itu, saking siriknya. Terus. Tapi aku bilang sama Mas Adam, gimana nih gitu, dilawan apa nggak usah, nggak penting. Dijambak. Dijambak, diinjak, Ya Allah Bu. dilempar sepatu brok gitu. Tapi manggung tetap lanjutin. Kan aku udah nyanyi, penonton udah ini, kamu ngerusak ini penyanyi, bagian ngerusak panggung, kamu ngerusak penonton penyanyi yang lain, belum naik kamu udah bikin pokoknya heboh gitu. Itu, jadi aku itu tidak harus melawan mereka, aku melawannya justru di atas panggung harus lebih hebat lagi. Ya. Gitu. Dengan kualitas. Jadi tidak akan ada orang yang berani sama saya lagi. Ketika kamu memberikan mereka itu satu nilai plus lagi dan mereka cuma bisa gini. Iya. Gak akan bisa marahin saya lagi. Sirik tanda tak mampu. Sirik tanda tak mampu, nah itu dia. Setuju ya? Pilih Inul ya? Coblos Inul ya? Inul nomor 1. Jadi jangan pernah mendengarkan kata-kata orang terus kamu ijabahin supaya mereka itu mengakui dirimu, jangan. Karena kamu punya skill dan kemampuan sendiri. Itu yang harus kamu godok, kamu gali terus dan itu akan menjadi kelebihan kamu. Kemudian kamu tunjukkan kepada mereka, nah itu adalah nilai plus.